Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara pernah patah hati? Ya, sepertinya semuanya kita pernah mengalami patah hati. Tapi sering sekali kita mengecilkan makna daripada patah hati. Sering sekali patah hati itu langsung kita identikan dengan orang yang putus cinta. Tapi sebetulnya Alkitab mencatat banyak sekali hal-hal yang berpotensi membuat kita patah hati. Kita, maksud saya, adalah orang benar, orang percaya. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Kita mempelajari di dalam kitab Mazmur 34 ayat 17 dan 18 serta 19. Di ayat 19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sedangkan ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar itu banyak. Oleh sebab itu, orang percaya, orang benar, wajar kalau sering dia patah hati. Nah, mari kita kenali apa semestinya faktor patah hati orang benar. Apakah sama dengan faktor patah hati orang dunia? Tentu tidak, saudaraku. Yang pertama yang mestinya berpotensi membuat kita patah hati itu adalah ketika kita menyadari dosa kita. Dosa kita yang luar biasa banyaknya, sudah banyak dikasihi Tuhan, sudah banyak diampuni, tapi terus juga kita berbuat dosa. Sudah banyak berusaha, tapi terus berbuat dosa. Sudah banyak dimuridkan, tapi terus berbuat dosa. Sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, tapi terus menyakiti hati Tuhan. Itu yang pertama mestinya membuat kita patah hati. Patah hati kepada diri sendiri. Hal itu pernah dicatat oleh Daud dalam Mazmur 51 ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud merasa dia najis senajis-najisnya, jijik sejijik-jijiknya, dan dia betul-betul patah hati. Dia betul-betul kecewa terhadap dirinya sendiri. Mengapa aku lakukan itu? Mengapa aku jatuh lagi ke dalam dosa? Orang dunia mungkin tidak pernah menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang mestinya membuat kita patah hati. Bahkan banyak sekali orang yang tidak peduli lagi dengan dosa akhir-akhir ini, saudaraku. Yang penting aku dapat memperoleh apa yang aku inginkan. Tapi orang benar, dia patah hati kalau dia berbuat dosa. Yang kedua, saudaraku, dicatat dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini berbicara tentang ketika kita diperlakukan orang dengan tidak baik. Kalau tadi kita yang memperlakukan Tuhan dengan tidak baik. Yang kedua, ketika kita diperlakukan orang dengan tidak baik, Tuhan tahu ada kalanya kita down, ada kalanya kita ingin giving up, menyerah, ada kalanya kita merasa tergores-gores hati ini. Tapi Tuhan berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Dia berkuasa untuk melakukan itu. Ketika engkau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, engkau difitnah, engkau dianiaya, Tuhan tahu hatimu teriris-iris, hatimu tergores, engkau mengalami patah hati. Tapi jangan cari pertolongan kemana-mana, sebab Tuhan sanggup membalut luka-lukamu. Dia sanggup memulihkan patah hatimu. Yang ketiga, saudaraku, apa yang membuat kita berpotensi untuk patah hati? Ulangan 31, ketika Musa memberikan tongkat estafet kepada Yosua, dia berkata, ayat yang ke-8, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang ketiga yang sering membuat kita patah hati adalah ketika kita melihat tantangan besar di hadapan kita yang melebihi kekuatan kita.
Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini yang seakan-akan tidak habis-habisnya. Yosua bersama dengan Musa sudah menghadapi tantangan itu hampir 40 tahun. Tetapi sekarang Yosua masih harus terus menghadapinya lagi. Dan sekarang dia sendiri menjadi pemimpinnya. Waktu dulu Musa masih menjadi pemimpin di depan. Sekarang Yosua. Tentu saja ada kekhawatiran dalam hati, ada rasa takut, ada rasa patah hati. Tapi Musa meneguhkan hatinya. Ada banyak memang hal yang belum engkau mengerti di depanmu. Tapi jangan takut, jangan goyah, jangan patah hati. Sebab Tuhan yang mengutusmu, Dia yang akan menyertaimu. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, saudaraku, apa yang terjadi di depan kita. Jangan patah hati, jangan tawar hati. Dengan iman kita pasti menjadi pemenangnya. Yang terakhir, saudaraku, apa yang membuat kita sering patah hati? Ini masih berbicara tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ulangan 1 ayat yang ke-21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini berbicara tentang melakukan sesuatu yang besar. Kita sering sekali merasa nyaman dan aman kalau hanya melakukan langkah-langkah kecil. Tapi ketika Tuhan hadapkan kita kepada sesuatu yang besar, Tuhan perintahkan kita melakukan sesuatu yang besar, sering sekali kita terlebih dahulu kecut dan tawar hati. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mempercayakan kepadamu hal yang besar, jangan gentar, jangan patah hati. Dia pasti menyertaimu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita sering patah hati karena kita menyadari dosa-dosa kita. Kita berpotensi patah hati karena perlakuan orang kepada kita. Kita juga sering patah hati dan tawar hati karena kita melihat banyak sekali hal yang kita tidak mengerti yang ada di depan kita yang Tuhan bentangkan. Dan yang keempat, kita sering sekali patah hati ketika kita diperhadapkan Tuhan kepada hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh kita. Seperti saudara-saudara Daud yang patah hati ketika diperhadapkan kepada Goliat. Tapi tidak demikian dengan Daud. Dia berkata, dengan Tuhan aku akan hadapi semuanya. Bukankah dia sudah berjanji Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya? Bukankah dia sudah berjanji dia membalut luka orang yang remuk hati dan patah hatinya? Dia bersama dengan kita. Jangan takut, jangan patah hati. Tuhan Yesus memberkati.